kali ini saya akan mewawancarai salah satu ketua organisasi di Universitas Muhammadiyah Riau yang di sebelah saya. Oke. Halo guys, siapapun yang menonton, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Topan Wicaksono atau kerap dipanggil Mas Ali Topan. Saya ketua umum PC, ya, ketua umum pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Itu mungkin sedikit singkat. Nah, Bang, Abang kan ketua organisasi. Menurut Abang, apa hal positif dan hal negatifnya masuk organisasi? Hal positif dan hal negatif masuk organisasi Bagi mahasiswa baru. Ya. Jadi kalau pertanyaan ini muncul, kadang-kadang saya suka bingung untuk jawabnya. Karena gini, tentu kita berangkat dari apa yang kita rasakan kan ya. Nah, selama saya berorganisasi, saya dulu orangnya juga bukan organisatoris. Saya bukan orang organisatoris. Saya orang yang individualisme dan saya sangat tertutup. Ya. Nah, kebiasaan itu membuat saya susah dalam bersosial. Nah, sehingga mengakibatkan teman saya itu sangat sedikit sekali. Mungkin cuma satu dari SMK gitu. Nah, tiba-tiba datang ke Pekanbaru udah nggak punya kawan lagi kita, coy. Nggak punya kawan sama sekali. Karena nggak ada Ya, dulu saya itu orang yang demikian. Lalu saya bingung menapaki jalan inilah ya. Jalan semakin lama ternyata ada satu yang belum saya pahami tentang ruang sosial ini, ya kan? Ruang sosial ini sehingga banyak mulai muncul kegelisahan yang muncul dari diri. Kenapa kok aku nggak berani? Kenapa kok aku nggak pede? Kenapa kok aku sangat insecure? Ya? Kenapa kok aku nggak bisa seperti orang-orang yang lain lepas ketika berbicara? Gitu. Kenapa gitu? Nah, ternyata itu semua karena apa yang dibangun selama dari SD, SMP, SMA kira-kira, SD, SMP, SMK gitu kira-kira. Sehingga pas kuliah kita melihat dunia, ya contoh gambaran dunia yang sesungguhnya, kita udah bingung, kita udah gugup. Nah, begitulah prosesi kehidupan saya sebelum masuk organisasi. Nah, akhirnya mulai belajar, mulai berteman, mulai bertemu orang, coba-coba bincang, lain sebagainya gitulah, ngobrol, basa-basi barangkali kan. Akhirnya dipertemukanlah dengan organisasi yang namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang mungkin karena kita juga kuliah di Universitas Muhammadiyah, jadi besar kemungkinan yang bertemu itu adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, tapi saya sangat beruntung ketika bertemu dengan IMM itu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Karena ada banyak hal yang diajarin oleh IMM, bagaimana mengasah mentalitas diri, menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan. Terus bagaimana mengajarkan kreativitas diri untuk selalu diimplementasikan. Jadi ada banyak muatan-muatan yang hadir ketika saya gabung di IMM. Jadi ketika ditanya apa sih plus minusnya gitu, ya bagi saya itu nggak ada plus minusnya. Ya, bagi saya itu ya plus semua, karena itu yang dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Gimana sih caranya bersosial dengan baik? Dari mungkin kita hitung misalnya kita ada di tengah, ya bagaimana kita berkomunikasi, ya bersosial dengan yang lebih di bawah kita, atau berkomunikasi bersosial dengan yang ada di atas kita, ataupun mungkin yang sejajar dengan kita.
Nah, itulah yang diajarkan. Sehingga kalau ditanya, ada pertanyaan itu, saya bingung jawabnya. Nah, gitu. Jadi jawabannya itu ya bagi saya nggak ada ruginya bergabung di organisasi, karena pengalaman yang besar, terus ruang yang cukup hebat, yang mungkin di bangku perkuliahan itu ada diajarkan, tapi hanya senggol menyenggol saja, ya, senggol menyenggol. Misal ada jurusan mungkin humas, ya, ada humas di komunikasi, ya, itu kan tentu akan belajar beretorika, bagaimana apa namanya, damai itu jalan tengah. Kan kira-kira begitu, damai itu jalan tengah kalau dari aspek pendidikan humas misalnya. Tapi bagaimana yang mungkin kira-kira ini kayak saya nih, jurusannya teknik informatika, hari-hari belajarnya ngoding, ya, coding semua, macam-macam bahasa pemrograman, C++, Borland, apalagi misalnya Python dan lain sebagainya. Kita nggak diajarin ruang sosialnya, coy. Nggak ada kita dibelajarin ruang sosialnya. Nah, tapi di organisasi ini itu salah satu ruang yang mampu menghimpun seluruh orang. Nah, jadi susah kita kalau menjawab apa ruginya gitu. Ruginya mungkin ketika kita nggak bergabung di organisasi. Kira-kira begitulah, Idol. Tapi bang, kebanyakan orang nggak mau gabung organisasi karena dia nggak di situ tempatnya, karena dia nggak mau buang waktu. Kebanyakan orang berpikir organisasi itu buang waktu, mana berapa? Organisasi itu bukan tempat buang-buang waktu, tapi tempat kita belajar. Tempat kita belajar. SD, SMP, SMA itu kita udah berapa tahun? SD 6 tahun, ditambah 3 tahun, udah berapa lagi? Tambah SMA berapa tahun? Itu proses belajar. Nah, sekolahnya ya, itu namanya ruangnya. Nah, sama halnya dengan organisasi ini, kita yang menentukan kita mau berapa lama berorganisasi. Karena itu adalah ruang belajar, tempat kita untuk belajar. Nah, apa yang kita butuhkan itu ternyata organisasi itu memberikan semua. Bahkan sampai mungkin cara mengatasi problematika itu organisasi ngasih, kayak. Coba bayangin kita mungkin sering bertemu dengan orang yang pesimis. Orang yang pesimis. Cita-citamu apa? Cita-citaku menjadi astronot barangkali kan. Wah, ngimpi lo katanya. Ngimpi lo gitu kan gitu. Ada orang yang pesimis dan selalu ngomong dia, ngimpi lo kan nggak mungkin. Kamu sekarang kuliah di komunikasi misalnya. Kamu kuliah di UMRI misalnya. Nggak ada jurusan astronomi gitu. Lah kok mau jadi astronot? Kan nggak mungkin. Nah, itu kan ciri khas orang pesimis. Nah, tapi di organisasi ngajarin kita itu ada banyak hal yang mungkin orang bisa pelajarin lewat organisasi itu. Contoh, kita nggak pernah ketemu dengan misalnya bagaimana mencari sumber ilmu, ya kan? Saya itu dipertemukan dengan organisasi, terus saya lebih giat membaca, ya, membaca dan mencari sumber informasi yang valid itu dengan organisasi. Beda halnya ketika saya bertemu dengan kampus, saya lihat masyarakat kampus ada macam-macam. Ya, hari ini saya bisa golongkan ada mungkin yang biasa saja, luar biasa, atau di atas rata-rata. Nah, kira-kira begitu, itu kira-kira yang saya golongkan. Sehingga orang-orang organisatoris itu biasanya karena dia diajarin manajemen waktu, ya, manajemen organisasi, terus manajemen diri, ya saya rasa itu menjawab problem itu gitu. Jadi ketika ada orang misalnya ngomong, ngapain sih gabung organisasi, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran. Kalau bagi saya mending buang-buang sekarang daripada kita buang-buang ketika kita bertemu udah dengan dunia nyata. Jadi kampus ini masih dunia maya bagi saya. Karena bayang-bayang besok akan seperti ini, kemungkinan akan terjadi ini, ya, besok harus nyusun skripsi gitu. Kalau nggak lulus skripsi
nggak wisuda. Nah, kira-kira kan begitu kan? Itu kan bayang-bayang. Ketika nggak wisuda, nggak jadi orang gitu. Kan itu. Nah, gambaran orang itu ya orang yang berhasil gitu. Kan orang nyebutnya begitu. Nggak jadi orang. Ya, kenapa? Karena gagal. Tapi kita udah banyak contoh, ya banyak contoh orang-orang justru yang tanpa background pendidikan yang tinggi, dia berhasil, coy. Dan dia bahkan mempekerjakan orang-orang yang punya pendidikan tinggi. Itu kenapa? Karena ada manajemen organisasi. Coba lah tanya, pasti dia pernah mengikuti pelatihan organisasi. Begitu. Berarti tergantung persepsi seorang Ya. dan apa tujuan mereka. Jadi oke deh, apakah organisasi ada memaintain anggotanya atau gimana? Jadi gini, yang pertama itu harus kita luruskan tuh mindset. Tapi yang paling utama kita benarkan itu adalah tujuan. Ingat ya, yang harus kita luruskan itu adalah mindset, ya. Tapi yang paling utama itu adalah tujuan. Kita hidup di dunia ini untuk apa? Kan begitu. Nah, terus tujuan kita setelah kita hidup, kita mau ngapain? Gitu. Kalau kita sendiri kita nggak tahu kenapa dihadirkan di muka bumi, terus kita ngapain di muka bumi, ini akan menjadi abu-abu. Ya, maka itulah yang mungkin abang tuh ya, Mas itu nyebutnya orang yang biasa-biasa aja. Kenapa disebut dengan orang yang biasa-biasa aja? Ya dia akan ikutin problematika dunia ini. Dunia ini kan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini yang kita sebut dengan rekayasa sosial. Hari ini COVID, semua sibuk maskeran. Itu rekayasa sosial, coy. Ya, bagaimana mungkin kalau kita pandang dari berbagai aspek, misalnya contoh aspek ekonomi, wah ini waktunya jualan masker. Kan begitu. Itu kan yang disebut dengan rekayasa sosial. Nah, orang-orang yang mungkin punya ekspektasi, punya cara pandang yang lebih, tentu kok kenapa sih harus COVID? Dampaknya sekian. Banyak orang yang misalnya di-COVID-kan, ya, hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, ini kan rekayasa sosial. Tapi orang-orang yang tidak mengerti itu ya, aduh, udah kacau ini segala macam. Dan pada akhirnya apa? Ketika dia sampai kepada fase capeknya, jancuk lah. Kan begitu kan? Muncullah kekesalan itu. Nah, mungkin apa ya, gitu. Perlu saya sampaikan, mungkin tadi ngomong jancuk. Jancuk itu bukan satu kata yang apa ya, kasar, bukan. Nah, jancuk itu ada referensinya, coy. Nah, ada referensinya. Jancuk itu bisa orang satu kata yang bisa mewakili kondisi orang sedang seperti apa. Bisa keakraban, bisa kesal, ya, bisa senang, ya, macam-macam. Tapi kalau referensi jancuk itu berasal dari perperangan yang telah terjadi di negara kita. Jancuk itu ternyata adalah nama alat perang yang dipakai Belanda ketika itu. Ya itu alat perang, tank Tembaja itu, ya kan? Kan kita sering tuh misalnya nyebut Kobelco, ya kan? Itu kan alat berat. Nah, Kobelco itu alat berat. Nah, kurang lebih begitu. Nah, jancuk itu nempel ya di tank punya orang Belanda. Nah, jadi ketika persiapan perang waktu itu, jadi kita yang dengan apa namanya alat keterbatasan itu kan sembunyi. Jadi melihat ada Tembaja udah datang, mesin-mesin perang itu sudah datang, mau lewat. Jadi karena kita mengintai, apa tandanya? Misalnya nggak mungkin kita, weh pasukan ini segala macam datang ini dengan enggak. Tapi apa? Langsung ngomong, weh jancuk teko. Nah, jancuk datang. Kira-kira begitu. Tapi jancuk itu bukan satu kata yang kasar. Nah, itu yang perlu diluruskan. Nah, saya sering pakai kata itu. Kebanyakan orang salah persepsi. Salah persepsi. Nah, yang terakhir Bang, apa? Coba abang sampaikan ke para penonton
yang belum mau masuk organisasi dan dia masih bimbang antara organisasi ini dengan yang lain. Jadi begini, mungkin ya untuk siapapun yang menonton diskusi singkat saya dengan Muhammad Rido atau kerap dipanggil Ido. Untuk kalian yang mungkin belum menemukan apa tujuan kalian, apa cita-cita kalian, apa mimpi kalian, maka segeralah temukan. Dan ketika kawan-kawan sudah temukan, maka cepat-cepatlah identifikasi apa yang kira-kira akan menjembatani proses tercapainya tujuan tadi, atau proses tercapainya cita-cita tadi dan impian-impian mungkin bisa jarak dekat, jarak menengah, atau jarak panjang, jangka panjang. Nah, ini silahkan identifikasi kira-kira kebutuhan dalam mencapai tujuan itu apa saja. Organisasi itu mungkin bagian dari beberapa alat yang bisa mengantarkan kita pada puncak kesuksesan yang kita tentukan, karena sukses ini relatif sesuai dengan apa impian dari setiap manusia. Silakan cepatlah identifikasi. Yang pertama mungkin saya mau jadi ini, maka saya harus belajar, saya harus punya basic keilmuan. Nah, silahkan tekuni basic keilmuan yang kawan-kawan miliki. Ternyata saya sedang kuliah di luar dengan basic keilmuan saya, maka saya pastikan itu bukan salah, itu sebagai penunjang yang sudah diantarkan oleh Tuhan. Nah, sisanya silahkan cari sendiri ya. Saya malas, saya kurang literasi, karena literasi ini banyak, ada literasi inklusi, ada literasi, banyak jenisnya literasi, ada literasi digitalisasi mungkin dan lain sebagainya. Nah, silakan organisasi mungkin salah satu bagian yang bisa membangkitkan semangat berliterasi ya, semangat untuk mencari, semangat untuk belajar ya. Silahkan temukan macam-macam formula untuk kawan-kawan bisa mencapai tujuan kawan-kawan, sampai kepada impian kawan-kawan, meraih puncak kesuksesan kawan-kawan masing-masing ya. Silahkan, organisasi ini kalau saya katakan bukan menjadi satu dari sekian ribu ya solusi, tapi organisasi ini satu dari sekian banyak ya tahapan-tahapan yang mengantarkan kita pada puncak kesuksesan. Kurang lebih begitu, sehingga pentingkah tidak berorganisasi, silahkan tentukan sendiri ya. Karena ketika saya katakan mungkin penting, belum tentu ya bagi kawan-kawan penting, karena kawan-kawan belum menjumpai ya tahapan harus memakai dengan organisasi. Nah, kurang lebih begitu. Terima kasih. Baik, makasih Bang. Berarti lebih kurangnya mencari lebih dalam jati dirinya langsung ya. Baik Bang, makasih Bang akhirnya saya Rido, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.